Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Ustadz yang kami hormati, Bapak Ibu Haji Ikah Taskia 2016. Kami hormati pula. Ini 7.000 itu kalau 3 jam online yang ke dari jam 5. Sebentar. Pengajian online yang kesekian kalinya nih, kira-kira udah kelima nih kelihatannya. Kondisi PSBB, kondisi Corona memasuki tahap kedua rupanya, yang sempat menghilang ternyata makin menjadi. Jadi makin banyak, ini Bogor juga zona merah sudah perpanjangan yang kedua ini. Harusnya kemarin tanggal 14 selesai, ini diperpanjang lagi. Jadi ada jam malam kalau di Bogor, jam 6 itu toko udah tutup, jam 9 semua aktivitas dihentikan. Jadi tapi mudah-mudahan segera hilang COVID dari bumi kita. Termasuk Jakarta ini baru mulai seminggu. Jadi kami ini Ustadz, kalau orang biasanya rapat di Jakarta, melipir ke Tangerang satu kemarin. Rapatnya di Bintaro, karena diusir-usir kalau di Jakarta. Di mall dan di hotel. Tapi kan Tangerang juga merah, Pak. Tapi restorannya masih bisa nerima kita. Oh. Restorannya. Tapi di Jakarta ini dibatasi, sangat terbatas gitu ya. Jadi bahkan hotel juga ditutup. Kemarin saya ke Dharma Wangsa ditutup itu. Jadi hanya boleh untuk tidur aja. Untuk meeting, makan dan sebagainya nggak bisa. Tapi mudah-mudahan ini semua ditemukan vaksin. Kalau tidak ketemu vaksin ya nggak akan beres sih. Nah, mudah-mudahan vaksinnya segera bisa muncul. Baik, ini kami informasikan banyak juga yang berhalangan hadir. Saya kemarin itu menjabri, selain ngasih informasi ke grup, itu menjabri ke teman-teman jamaah haji semua. Cuma rata-rata memang ternyata setelah samplingnya menunjukkan ternyata dengan kondisi Corona, PSBB yang diperketat, ternyata makin sibuk. Jadi makin sibuk. Saya juga dari pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 tadi tidak berhenti itu webinar sebenarnya. Nah, jadi ya mudah-mudahan semua membawa keberkahan ya, semua kegiatan dan usaha para jamaah semua juga berjalan lancar. Dan tetapi memang kita harapkan pengajian kita, silaturahmi kita tidak surut. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian di next pengajian bisa banyak yang hadir gitu. Dan biasanya dari Taskia ini hadir, ini juga belum hadir. Tapi mungkin apa karena Pak Prana pemberitahuannya mendadak, saya juga baru sadar itu Pak Ustadz. Wah, sudah mau weekend. Padahal pengaturan jadwal dengan Ustadz itu udah lama, 10 hari menjelang hari hanya. Cuma entar ternyata tiba-tiba sudah akhir bulan, akhir minggu lagi gitu ya. Nah, jadi memang waktu sangat cepat, nggak terasa ini. Dan untuk mempersingkat waktu gitu kan, agenda pengajian hari ini tidak ada perubahan dari jadwal-jadwal sebelumnya. Jadi nanti kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin Ustadz Syam, termasuk tausiahnya. Gitu kan. Terus dilanjut diskusi dan nanti doa.
Untuk mempersingkat waktu, monggo Ustadz Syam untuk mimpin pembacaan ayat suci sekaligus juga tausiahnya. Nah, tanya jawab nanti saya moderatorin lagi, terus nanti doa. Monggo Ustadz Sam, udah siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala wa ashabihi tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan rencana kita dapat melaksanakan pertemuan secara online untuk melanjutkan pengajian bulanan kita. Oke. Dan tentu kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang tidak dapat bergabung bersama kita malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya wabah yang masih menggejala, ya masih mewabah di negeri kita khususnya, ini segera diangkat, segera dihilangkan, dan kemudian kita bisa beraktivitas secara baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan sekalian, kita akan tilawah terlebih dahulu surat Al-Mumtahanah. Surat yang ke-60. Apakah ada pegang Quran semua? Surat keberapa itu? Surat ke-60. ya. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai akhir ya. Ini tidak terlalu banyak, sampai 13 ayat saja. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma antum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. In
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإلى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولوا فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الذين قاتلوكم فيه وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا
جاءكم مهاجرات فامتحنوهن الله الله أعلم أعلم بإيمانهن بإيمانهن فإن علمتموهن علمتموهن مؤمنات مؤمنات فلا فلا ترجعوهن إلى ترجعوهن إلى الكفار الكفار لا لا هن هن حل حل لهن لهم ولا هم ولا هم يحلون يحلون لهن لهن وآتوهن وآتوهم ما ما أنفقوا أنفقوا ولا ولا جناح جناح عليكم عليكم أن أن تنكحوهن تنكحوهن إذا إذا آتيتموهن آتيتموهن أجورهن أجورهن ولا ولا تمسكوا تمسكوا بعصم بعصم الكوافر الكفافر واسألوا ما أنفقتم أنفقتم وليسألوا ما وليسألوا ما أنفقوا أنفقوا ذلكم ذلكم حكم حكم الله الله يحكم بينكم بينكم والله والله عليم حكيم حكيم وإن وإن فاتكم فاتكم شيء شيء من من أزواجكم أزواجكم إلى إلى الكفار الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا فآتوا الذين الذين ذهبت أزواجهم أزواجهم فآتوا فآتوا الذين الذين ذهبت ذهبت أزواجهم أزواجهم مثل مثل ما ما أنفقوا أنفقوا واتقوا واتقوا الله الله الذي الذي أنتم أنتم به به مؤمنون مؤمنون يا يا أيها أيها النبي النبي إذا إذا جاءك جاءك المؤمنات المؤمنات يبايعنك على يبايعنك أن لا على أن لا يشركن يشركن بالله بالله شيئا شيئا ألا 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 بالله يشركن شيئا بالله شيئا ولا ولا يسرقن يسرقن ولا ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن يقتلن أولادهن أولادهن ولا ولا يقتلن يأتين أولادهن ولا يأتين يأتين ببهتان ببهتان يفترينه يفترينه بين بين أيديهن يفترينه بين يفترينه بين أيديهن أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا ولا يعصينك في يعصينك في معروف معروف ولا يعصينك في يعصينك في معروف معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر واستغفر لهن لهن الله الله إن إن الله الله غفور غفور رحيم رحيم يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا لا لا تتولوا تتولوا قوما غضب غضب الله الله عليهم عليهم قد يئسوا يئسوا من من الآخرة الآخرة كما كما يئس يئس الكفار من الكفار من أصحاب أصحاب القبور صدق صدق الله. الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tilawatul Quran surat Al-Mumtahanah dari ayat 1 sampai ayat akhir. Dan alhamdulillah sudah bergabung nih, baru kelihatan Dr. Ipang, Kak Ipin, ahlan wa sahlan semuanya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan ngebahas soal makan.
pembahasan yang menurut saya penting tapi seringkali diabaikan. Saya mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita dulu ngebahas Riyadhus Shalihin. Barangkali kalau ada yang bukunya dekat, ya, bisa diambil. Kalau nggak ada buku, ya dengerin aja. Kita akan bicara yang tebal warna putih dan coklat. Ya, yang kita bahas adalah kitab Adabit Ta'am. Kitabu Adabit Ta'am. Kitab adab makanan. Ini kita bahas adab ya. Rasul itu termasuk yang diajari adab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, faqad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mengajarkan adab kepadaku dan dia mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama dari pembahasan adab makan ini adalah babut tasmiyah fi awwalihi walhamdu fi akhirih. Yaitu bab membaca basmalah di awal dan membaca hamdalah di akhir. Yang pertama, hadis dari Umar ibni Salamah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, Samillah wa kul biyaminik. Sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengajarkan ya kepada kita untuk membaca bismillah ya ketika mau makan, dan makannya pun dengan tangan kanan. Ini yang sering kita abaikan ya. Tidak jarang ya orang-orang Islam yang makannya dengan tangan kirinya. Ini kebiasaan yang mungkin saja kita mengikuti orang-orang lain. Orang lain dalam tanda petik adalah orang non-Islam. Nah, adab Islam ya dalam makan menggunakan tangan kanan. Lalu wakul biyaminik, makan yang terdekat. Ini kalau di Arab kan kebiasaannya makan satu nampan. Ustadz nyelang. Hadis nomor berapa Ustadz? Hadis nomor 1 dari bab tasmiyah. Kalau nomor hadisnya sih 732. 732. Kalau di buku putih ya. Kalau di buku berwarna hijau beda lagi nomornya. Oh. Memang Bu Dewi udah pegang buku? Yang nomor 1, cuman sampai 200 sekian. Oh, berarti bukunya buku tipis ya? Buku tipis. Nah, ini buku yang tebal itu yang dulu pernah dibagi-bagi oleh Pak Haji Edi dulu. Nah, enggak, ada 2 buku. Ya, kalau hanya sampai 200-an berarti itu jilid pertama itu. Iya. Jilid pertama. Baik, kita lanjutkan. Jadi di Arab itu kebiasaan makan satu nampan. Kayaknya kita pernah ya di Kudai ya. Makan satu nampan, ya berempat, berlima.
Nah, adab yang seperti itu adalah wakul mimma yalik. Makanlah dari yang terdekat. Ambil makanannya itu adalah yang terdekat dari kita. Bukan yang jauh ya, ambil yang punya dekatnya gitu. Enggak ya. Nah, ini yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Fa inna siya an yadhkura ismallah ta'ala fi awwalihi. Falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Dan jika lupa, fa inna siya, jika lupa, an yadhkura ismallah, untuk menyebut nama Allah Ta'ala, fi awalihi, di awalnya, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Nah, kadang-kadang saking enaknya makanan itu, terus sampai lupa baca bismillah. Di tengah-tengah makan, baru teringat. Nah, saat teringat belum membaca bismillah di awal, maka ya dianjurkan, ya, maka hendaklah dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini yang diucapkan, ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ini adab kalau. Ya, silahkan Pak Edi. Saya ingin bertanya Ustaz tentang hadis yang pertama 732. Terima kasih Ustaz. Ini substansinya ambil yang terdekat ini dalam rangka qanaah, menahan nafsu, menahan diri, mencukupkan yang ada di depan kita, itu substansinya, ataukah boleh kita mengambil tapi melalui tangan teman kita yang jauh dari kita. Jadi substansi hadis ini menahan nafsu atau qanaah atau apa? Oh iya. Kalau memahami secara konkretnya, ya adab makan Pak Haji ya. Jadi kalau kita sedang makan bersama-sama, ambillah yang terdekat, gitu ya. Jadi ini secara konkretnya. Nah, kalau mau difahami secara filosofinya, ya secara filosofinya, bisa saja kita memahami, ya, bahwa kita itu harus qanaah dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita kembangkan memahaminya semacam itu, ya. Tetapi bahwa hadis ini esensinya adalah mengajarkan kepada kita adab makan, gitu ya, adab makan. Tidak sejauh filosofi, ya, yang sebagaimana mungkin kita memahaminya secara maknawinya, gitu ya, secara maknawinya. Meskipun bahwa secara maknawi itu sah-sah saja, ya, kalau kita misalnya memahami, memang kita harus qanaah, itu yang diperintahkan oleh Islam, ya. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah merasa puas, ya, merasa senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ini esensinya adalah adab kita makan, ya, kalau makan dengan bersama-sama seperti itu, maka ambillah yang terdekat. Nah, mungkin bisa juga difahami bahwa ketika kita mengambil yang terdekat, ya, kemudian kita tidak bisa menghabiskan makanan itu, ya, maka bisa saja itu kemudian akan dinikmati oleh orang lain. Apalagi kalau makannya secara bersama-sama, ya kan? Kalau udah diacak begitu, ya kalau bisa makanan sisa acak-acak teman-teman. Kalau nggak bisa,
Kayak banyak dari kita ini karena nggak terbiasa, akhirnya nggak bisa makan secara bersama-sama seperti itu. Nah, jadi ini lebih kepada adab ya, lebih kepada adab. Begitu kira-kira Pak Haji. Satu lagi Pak, Ya. Pak, perintahnya baca basmalah. Kenyataan dari teman-teman saya baca bismillah itu ada yang dilengkapi bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillah aja Pak. Mana penjelasan itu Pak? Oh baik. Memang al-basmalah ya secara lengkap adalah bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Namun kita bisa saja cuma mengucap bismillah dengan nama Allah. Ya, itu sudah cukup. Iya. Meskipun secara lengkapnya tentu kita menyebut sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Ya, kita lanjut ya. Hadis yang ketiga, wa an Jabir radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut Allah Ta'ala pada saat dia masuk dan pada saat dia menyantap makanannya. Qala syaitanu li ashabihi. Setan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Ya, kalian tidak mendapatkan ya bermalam dan tidak pula mendapatkan makanan. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Dan apabila dia masuk dan dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala inda dukhulihi pada saat masuknya, qala syaitan adraktumul mabit. Kalian mendapatkan bermalam. Wa idza lam yadhkurillah Ta'ala inda ta'amihi. Ya, dan saat dia tidak menyebut nama Allah ya ketika makan, qala setan itu mengatakan adraktumul mabita wal asya. Kalian mendapatkan bermalam dan juga mendapatkan makan. Rawahu Muslim. Nah, di sini ternyata kita kalau masuk rumah itu juga dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya, masuk ke dalam rumah membaca bismillah. Lalu makan juga membaca bismillah. Apa akibatnya kalau tidak membaca? Ya. Kenapa kita membaca basmalah? Karena ketika kita masuk rumah, ya, maka setan, kita masuk ke dalam rumah dan kita tidak membaca atau tidak menyebut nama Allah, maka setan punya peluang untuk mengganggu kita, ikut bermalam bersama kita. Gitu ya. Dan ketika kita makan dan kita menyebut nama Allah, maka setan tidak punya peluang untuk ikut makan bersama kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menyebut nama Allah pada saat masuk rumah, maka setan itu mengatakan adraktumul mabit. Kalian mendapatkan peluang untuk bermalam ya di rumah itu dalam rangka mengganggu penghuninya. Ya. Dan apabila kita makan dan tidak menyebut nama Allah, setan juga ikut-ikutan makan. Gitu ya, ikut mengganggu makanan kita. Gitu kira-kira. Nah, jadi begitu pentingnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk terhindar dari gangguan syaitan, baik pada saat masuk rumah maupun pada saat kita makan. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Adalah kami apabila hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ya makanan, jamuan makanan.
lam nadha aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu. Maka kami tidak meletakkan tangan kami ya, sampai Rasul memulai meletakkan tangannya. Jadi maksudnya kalau sedang makan satu nampan dengan Rasul, mereka ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak memulai duluan sampai Rasulullah memulainya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu ketika, ya, sesuatu kali kami hadir bersama Rasulullah ya, dalam makanan. Faja'at jariyatan ka'annaha tudfa. Lalu datanglah seorang anak kecil perempuan ya, seakan-akan dia didorong. Fadhahabat litadha'a yadaha fit ta'am. Lalu ya, si anak kecil perempuan yang seakan-akan didorong tadi itu dia meletakkan tangannya di makanan. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Lalu Rasulullah SAW mengambil ya, tangan anak kecil perempuan itu. Thumma ja'a Arabiyun. Kemudian datanglah seorang badui. Annama yudfa. Begitu juga dia. Si badui ini seakan-akan dia didorong. Kayak mau jatuh gitu. Fa'akhadha biyadihi. Lalu Rasulullah juga mengambil tangannya. Menangkap ya. Mengambil itu maksudnya menangkap tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pada saat itu mengatakan, inna syaitana yastahil ta'am. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan alla yudhkara ismullahi ta'ala alaihi. Pada saat ya, tidak disebut nama Allah ta'ala atasnya. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha. Sesungguhnya syaitan itu dia datang dengan anak perempuan kecil ini ya, dalam rangka menghalalkan makanannya. Fa akhadhtu biyadiha, lalu aku ambil atau aku tangkap tangannya. Faja biha, lalu datang lagi dengan seorang badui untuk menghalalkan makanan itu. Fa akhadhtu biyadihi, maka aku menangkap tangan badui itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada pada genggamannya, inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Sesungguhnya tanganku ada pada tangannya bersama kedua tangannya. Maksudnya tangannya syaitan ya, ada bersama tangannya kedua orang tadi. Ya, kedua orang tadi itu ya si kecil perempuan sama badui. Tsumma dzakara ismallah ta'ala wa akala. Kemudian dia menyebut nama Allah dan dia makan. Rawahu Muslim. Nah, itu kita jangan nyebut-nyebut Om Budi nanti atau teman-teman sebelum. Ya, rupanya Pak Prana sudah hadir. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya dari hadis ini kita mendapat penjelasan bahwa setan itu ingin ikut mengganggu kita pada saat kita makan. Ya, di sini setan berupaya untuk ikut makan, ya menghalalkan makanan itu maksudnya untuk ikut makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah pada saat makan. Jadi kalau makan nggak menyebut nama Allah, itu setan ikut-ikutan. Nah, karena yang hadir bersama Rasulullah tadi, ya itu tentunya mereka akan menyebut nama Allah. Maka salah satu cara setan untuk ikut makan itu adalah dengan mendorong si kecil perempuan tadi itu dan juga orang badui tadi itu. Nah, makanya ya ini harus menjadi perhatian kita, jangan sampai saat kita makan
syaitan ikut-ikutan makan. Hadis kelima, wa an Umayyah ibni Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu. Ya, dari Umayyah bin Makhshi as-sahabi. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk. Wa rajulun ya'kul, dan ada seorang laki-laki yang sedang makan. Falam yusammillaha, lalu dia tidak menyebut nama Allah, hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah. Dia tidak menyebut nama Allah sampai tidak tersisa dari makanannya kecuali satu suap. Falamma rafa'aha ila fihi, maka tatkala dia mengangkat makanan itu atau satu suapan itu ya ke mulutnya, qala, dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Ya, lalu Rasulullah SAW tertawa. Ya, dan kemudian dia mengatakan mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Setan ya, senantiasa makan bersamanya. Dari tadi itu makan bersamanya. Falamma dzakara Rasulullahi istaqa'a ma fi batnihi. Maka tatkala orang tadi itu ya, menyebut nama Allah, maka syaitan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Nah, jadi dari yang disampaikan hadis yang kelima ini, ya kita dapat memahami setan ya ikut makan bersama kita kalau kita memakannya tidak membaca nama Allah, tidak menyebut nama Allah. Nah, begitu ya lupa kita menyebut, setan terus makan bersama kita. Ya. Nah, saat kita ingat dan kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, walau itu yang kita baca adalah tersisa satu suapan, maka syaitan pun kemudian memuntahkan apa yang dimakannya, memuntahkan apa yang dimakannya tadi itu. Nah, subhanallah ya, makin kita pahami pentingnya kita membaca bismillah atau menyebut nama Allah SWT. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan ya, bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a a'rabiyun, lalu datanglah seorang badui. Fa'akalahu biluqmataini, lalu dia memakannya dengan 2 suapan. Ya, makan dari makanan itu 2 suapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ama innahu law samma lakafakum. Ya. Kalau saja si badui tadi itu ketika dia memakan, dia menyebut nama Allah SWT, niscaya lakafakum, makanan itu cukup bagi kalian. Artinya 2 suapan dengan kita menyebut nama Allah itu akan cukup untuk berapa orang tadi itu? 6 orang. Ya, cukup untuk 6 orang. Artinya apa? Begitu berkahnya ya makanan kita makan dengan menyebut nama Allah. Ya, begitu berkahnya. Sehingga walau sedikit, itu akan cukup untuk banyak orang. Nah, kalau buat kita 2 suapan mungkin nyempil doang kali ya. Nyempil. Tapi insya Allah kita pun demikian ya. Dengan membaca atau menyebut nama Allah SWT, maka makanan yang sedikit itu akan menjadi cukup.
Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala. Ketika Rasulullah mengangkat hidangannya, dia mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, ya, sebanyak-banyaknya, ya, thayyiban, yang baik, ya, mubarakan, yang diberkahi, ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Dia tidak dicukupi, tidak ditinggalkan, dan selalu dibutuhkan, wahai Tuhan kami. Nah, ini ungkapan kegembiraan atas makanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, Rasulullah mengajarkan ketika kita mendapatkan makanan, ya, maka yang kita ucapkan kepada Allah adalah mengharap, ya, keberkahan, kebaikan dari makanan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Thayyiban, yang baik, mubarakan fih, diberkahi, ya, ghaira makfiyin, ya, tidak dicukupi, wala muwadda'in, dan tidak ditinggalkan. Ya. Ini muwadda' ini dari kata wada'. Ada haji wada'. Haji wada', haji perpisahan. Habis itu nggak haji lagi. Nah, wala mustagnan anhu, dan tidak dan selalu dibutuhkan, dan selalu dibutuhkan. Ya. Rabbana, ya Tuhanku. Ini menunjukkan kegembiraan kita atas nikmat makanan yang Allah berikan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Anas, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man akala ta'aman faqala, siapa yang memakan makanan lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku dengan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa quwwah, dan yang telah memberikan rezeki kepada aku, ya, dengan rezeki ini min ghairi haulin minni, ya. Ya, dengan tanpa ada daya dariku, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah doa sesudah kita makan. Ya, sesudah kita makan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kalau ini yang kita baca, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini amalan yang sederhana dan bisa kita lakukan dalam sehari itu berkali-kali, ya, karena mungkin saja kita makan berkali-kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali, ya, tidak selalu makan nasi, ya, tapi makan apa saja, kemudian kita awali dengan membaca bismillah, kemudian kita akhiri dengan membaca hamdalah, dan salah satu bacaan sesudah makan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis ini, alhamdulillahilladzi, ya, at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka insyaallah, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Betapa peluang besar ini, ya, karena setiap hari kita banyak makan. Nah, itu
babut tasmiyah, ya, bab perintah untuk menyebut nama Allah saat makan. Lalu bab yang berikutnya adalah babun la ya'ibut ta'am wastihbab madhihi. Bab yang terkait dengan larangan mencela makanan dan anjuran untuk memuji makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Adalah Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ya, sama sekali. Qattu itu sama sekali. Inishtahahu akalahu. Kalau Rasulullah berselera terhadap makanan itu, dia memakannya. Wa in karihahu tarokahu. Kalau Rasulullah tidak suka dengan makanan itu, dia meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Nah, ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tidak jarang kita mendapati orang mencela makanan. Ya, makanan apa model begini? Nah, itu dilarang ya. Makanan kok begini. Nah, itu tidak boleh ya. Apapun bentuk ya atau ucapan kita dalam mencela makanan itu sangat dilarang. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ya, lalu bagaimana kalau kita nggak suka? Tinggalkan saja, nggak usah dicela. Gitu ya. Ada kejadian ya, ketika berhaji, dia mencela makanan karena memang bukan makanan biasa yang dia makan. Ya biasalah di Arab itu kan selera bentuk makanannya juga tentu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka ada teman yang ketika makan itu dia candaannya gini, udah yang penting tahu tujuannya. Ini tujuannya lodeh, tujuannya sayur asam, tujuannya sayur gulai misalnya, ya tujuannya gulai. Nah, udah, yang penting kita tahu aja tujuannya, nggak usah dicela. Gulai kok begini, lodeh kok begini, jangan mencela, ya. Kalau kita selera, ya tentu kita makan. Kalau enggak, ya jangan, tinggalkan saja, jangan mencela. Nah, pernah ada yang mencela. Apa akibatnya? Mulai dari datang sampai pulang itu nggak pernah berselera makan gara-gara mencela makanan. Ya, itu pernah kejadian ya, jamaah yang mencela makanan di Arab Saudi. Nah, apakah kalau di sini juga akan seperti itu? Ya wallahu alam. Tetapi yang jelas kita dilarang untuk mencela makanan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul udma. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya tentang lauk. Tentang al-udm. Al-udm itu adalah lauk. Faqalu, lalu keluarganya menjawab, ma indana illa khallun. Kita tidak punya apa-apa kecuali cuka. Khall itu cuka. Nah. Fada'a bihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta cuka yang ada itu. Kemudian faja'ala ya'kul. Lalu Rasulullah memakan. Wa yaqul ni'mal udmu al-khallu. Alangkah nikmatnya lauk atau hidangan cuka ini. Ni'mal udmul khallu. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Betapa nikmatnya gitu ya. Hidangan cuka ini. Rawahu Muslim. Cuka loh ya. Tapi Rasulullah masih memujinya. Pengalaman dengan cuka.
makan ala Jepang. Kita nunjuk sendiri-sendiri itu. Kita ngambil sendiri-sendiri makanannya. Ditulisinya pakai bahasa Inggris. Nggak tahu kalau itu cuka. Akhirnya 1 sendok cuka dimasukin ke makanan itu. Terus dimasakkan sama kokinya. Begitu saya makan, subhanallah, asemnya bukan main. Tanya punya tanya itu ternyata cuka. Mau tidak mau ya dihabisin juga gitu ya. Inilah pentingnya memahami bahasa ya, memahami apa namanya makanan itu ya. Ya begitulah. Nah, jadi ternyata Rasulullah ini memuji gitu loh. Saya jadi ingat dan itu jadi nggak tahan gitu. Tapi tetap aja saya habisin. Karena memang harus habis. Untung yang datang nggak banyak yang kenal, jadi saya nggak ngobrol sama yang lain. Nah, oke, berikutnya. Babun ma yaquluhu man hadarat ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab apa yang dikatakan siapa yang datang ke makanan sementara dia puasa dan dia tidak berbuka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila kalian diundang, ya, salah satu di antara kalian diundang, maka hendaklah memenuhi undangan itu. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftan falyat'am. Apabila dia berpuasa, maka hendaklah dia ya, mendoakan, bersolawat. Ini maksudnya mendoakan. Jadi boleh kalau kita diundang dan kita dalam keadaan berpuasa dan kita datang tapi kita tidak ingin membuka puasa kita. Maka yang kita lakukan adalah falyusalli, doakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Tapi kalau dia memilih untuk membuka puasanya, ya, maka hendaklah dia ikut menikmati hidangan itu. Rawahu Muslim. Ya, ini menunjukkan ya, betapa pentingnya memenuhi undangan makan. Ada kata makannya ya. Undangan makan. Sebab ada undangan-undangan yang lain. Undangan rapat, nggak ada makannya, ada. Kalau undangannya di restoran itu udah biasanya udah pasti ada makannya tuh. Walaupun isi rapat. Ustaz, Ya. berarti Ustaz, Ya Pak Edi, dari Rasulullah kalau kita puasa dengan doa atau kita batal puasa makan boleh. Tapi ada yang karena dia puasa bungkus tuh nggak berada gitu ya. Karena dia puasa nggak diundangan lalu dibungkusnya buat pulang gitu. Oh dibungkus. Ada Rasulullah mengadakan begitu Pak ya. Iya. Mana Pak? Mungkin waktu itu belum ada bungkus kali Pak ya. Tapi tentu kalau kita ngebungkus biasanya juga dengan sepengetahuan yang ngundang. Pas saya lagi puasa, saya bungkus saja ya. Itu senang itu. Yang ngundang malah senang. Yang ngundang malah senang. Nah, boleh-boleh saja. Tetapi yang nggak boleh dilupakan adalah falyusalli ini. Mendoakan. Nah, ya. Membungkus boleh. Tetapi ya tidak lupa untuk mendoakan. Kira-kira begitu. Ya. Kita sering mendapati orang kalau kita diundang makan sama dia dan kita makannya lahap, itu seneng banget itu. Ya. Nah, sementara kalau kita lagi puasa ya, dan kita minta dibungkus, itu pertanda bahwa kita itu juga menerima makanan dia gitu. Dan itu kemudian menjadikannya senang.
Ya, bahkan ketika kita minta bungkus saja malah dicariin bungkusnya. Oh, tenang-tenang, saya ambilin ini plastiknya. Wah, jadi seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Ya. Kiranya ini yang bisa disampaikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin satu lagi ya, ini babun ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Bab tentang apa yang diucapkan bagi orang yang diundang ke suatu hidangan makan lalu diikuti oleh orang lain. Orang lain itu nggak termasuk yang diundang. Nah, ya, diikuti oleh orang lain itu tidak termasuk yang diundang. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Qal dia mengatakan, da'a rajulun an-nabiyya li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsah. Rasul sallallahu seseorang mengundang Rasul kepada suatu makanan yang dibuat untuk 5 orang. Fatabi'ahum rajulun, lalu mengikuti mereka seorang laki-laki. Falamma balaghal bab, maka tatkala dia sampai ke pintu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna hadza tabi'ana. Orang laki-laki ini mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'dzana lahu, kalau engkau menghendaki, ya engkau izinkan dia, wa in syi'ta raja'a. Dan kalau engkau menghendaki untuk tidak, ya, atau engkau tidak menghendakinya, maka dia akan kembali. Qala, dia mengatakan, bal adzanu lahu ya Rasulullah, aku izinkan dia ya Rasulullah, muttafaq alaih. Nah, di sini ya, ternyata untuk orang yang enggak diundang itu harus mendapat izin dulu dari yang ngundang. Apalagi tadi ya, dia ngundangnya untuk 5 orang. Terus ada yang ikut. Nah, ini tentu akan membuat tuan rumahnya atau yang ngundangnya itu akan kepikiran. Ini bikin 5 orang tapi kok yang datang 6. Wah, bisa-bisa nggak cukup nih. Maka Rasulullah memintakan izin. Kalau engkau mengizinkan dia akan bersama kita, kalau enggak, ya enggak apa-apa, dia akan pulang. Kira-kira begitu. Subhanallah, ini mungkin sering ya kejadian ya. Kalau diundang walimah itu, nggak ketahuan ini, udah ayo ikut. Nggak ketahuan. Ini dasarnya nggak ketahuan. Ternyata adabnya adalah meminta izin dulu ya ketika membawa teman yang tidak diundang. Baik, Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, kiranya hari ini cukup ya kita ngebahas tentang adab makanan. Saya memandang penting untuk kita sampaikan ya agar hal-hal yang seringkali kita anggap remeh, kita anggap sederhana, ternyata mempunyai urgensi yang besar untuk kita pahami ya supaya dalam hal kita makan, kita tidak ada gangguan dari syaitan, kemudian juga ada peluang untuk mendapatkan keberkahan rizki, ya, kemudian untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu, juga ternyata ada peluang dari makan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya adab-adab yang sangat baik Amin. ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Pak Ustadz. Afwan. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Ini udah hadir, alhamdulillah ada 20 Ustadz. Ada 22. Alhamdulillah. Maju mundur karena kelihatannya ada gangguan teman-teman sebagian. Ini waktu 21 ya, 21. Mungkin ada para jamaah yang ada yang ditanyakan ke Ustadz.
silahkan. Insya Allah, saya mau tanya. Oh, Pak Haji Ipin, mangga. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semuanya, saudara. Ahlan Masan, terima kasih. Senang banget saya bisa ketemu walaupun melalui Zoom seperti ini. Kangen Barat. Gitu. Sangat menarik tema adab ini, karena jujur saja, karena adab itu kurang, mungkin belum paham semua. Jadi ketika seseorang mengamalkan adab kelihatan aneh gitu. Ini yang sering saya perhatikan gitu. Tadi catatan saya di sini mengatakan bahwa saya kalau tidak salah tolong dikoreksi, seperti mulai dengan doa, kemudian makan minum dengan tangan kanan, kemudian diawali dengan bismillah, kemudian disunahkan dengan 3 jari. Kemudian ada juga usahakan makan makanan yang terdekat. Kemudian tidak mencela makanan. Kemudian doa setelah makan gitu. Mungkin sebetulnya ini masih ada lagi kali ya Ustadz. Di situ saya tidak ada. Kita kan harus cuci tangan dulu ya gitu ya. tidak. Tapi intinya gini Ustadz. Saya senang banget karena banyak saya sendiri sebagai orang Islam mungkin kurang beradab juga ketika maksud saya tidak semua yang Rasul ajarkan kita amalkan. Jadi ketika hal itu diamalkan menjadi aneh di pandangan orang lain, seperti makan dengan tangan, kemudian menjilat makanan gitu, menjilat tangan maksud saya gitu. Iya. Jadi saya berharap bahasa ini karena gini, kalau bicara soal adab, orang non-Muslim juga sama makan gitu kan ya Ustadz ya. Yang lain juga pada makan. Tapi bagaimana makannya orang Islam itu, yaitu harus pakai adab, gitu kan. Makanya dengan bahasan ini sangat menarik sekali. Bahkan saya berharap ini bisa berlanjut karena adab ini kan bukan soal adab makan, ada adab tidur gitu kan, ada adab silaturahmi, ada banyak sekali adab gitu ya. Itu yang dimana semua nilai itu akan menjadi amal kalau menggunakan adab. Betul nggak Ustadz? Betul nggak Ustadz? Kalau semua kita lakukan aktivitas kita keseharian, adab masuk WC, adab masuk masjid, adab membaca Al-Quran, gitu kan? Kalau semua kita pakai adab, jadi semua aktivitas yang sehari-hari kita lakukan itu akan jadi amal. Betul nggak Ustadz? Ya. Halo? Betul sekali Pak Haji, betul. Jadi kesimpulannya, saya ingin bahasan ini juga berlanjut gitu. Jadi bukan hanya adab makan saja, jadi adab perjalanan juga gitu kan. Kayak yang suka traveling gitu, bagaimana supaya travelingnya itu menjadi nilai amal yang baik. Begitu juga orang yang mau tidur, bagaimana tidurnya menjadi amal. Begitu juga orang bersilaturahmi pakai adab, bagaimana silaturahmi menjadi amal, harus pakai adab. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Haji Ipin ya, bahwa adab makanan ini sendiri belum selesai. Tadi baru saya potong sampai hadis 743 ya. Dan belum selesai. Dan betul sekali ya, masih banyak adab-adab yang lain yang harus kita pahami. Dan bahwa adab-adab yang kita pelajari ini adalah bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita memahami ya, Rasulullah itu menjadi uswah, menjadi contoh, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang remeh. Semua penting. Ya, semua penting, itu sudah pasti. Karena kalau disebut dalam ayat bahwa Rasulullah itu ada uswah di dalam dirinya, itu menunjukkan bahwa tugas Rasul itu bukan saja menyampaikan ajaran Islam melalui penyampaian Quran ya dengan lisan Rasulullah, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga menjadi contoh. Makanya ya adab
bukan sekedar penilaian baik, tetapi adab ini lebih kepada juga ada keberkahan, ya. Kemudian ada pahala yang bisa kita raih dari melakukan adab yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwa kemudian kita akan menjadi asing, ya, di tengah orang-orang yang tidak memahami adab, itu sudah lumrahnya begitu. Karena ternyata memahami adab-adab yang semacam ini jarang juga dikaji atau disampaikan, ya, menjadi materi-materi pengajian. Nah, makanya malam ini, ya, saya jadi terinspirasi untuk menyampaikan materi adab ini. Alhamdulillah kalau ini merasa memang penting, ya Pak Haji Ipin. Insya Allah pada kajian-kajian yang akan datang kita akan lanjutkan membahas adab-adab yang semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya Pak Ustaz Syam, sahabat Haji semuanya, Pak Haji. Saya boleh tanya sedikit, Pak Ustaz? Ya, monggo. Ini Pak Rafiq banyak juga nggak apa-apa. Sebentar ya, dikit. Tadi ada adab yang kita harus memenuhi undangan gitu. Tadi kalau kita lagi berpuasa ada dua skenario, ya, kita bisa tetap puasa atau membatalkan puasa. Nah, yang saya tanyakan itu kalau membatalkan puasa apa tidak berdosa, ya? Itu aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya tentu kita tidak membatalkan. Gitu ya. Tidak membatalkan. Tidak ada keringanan untuk berbuka bagi yang diundang. Lagian kalau ngundang pada jam puasa, keterlaluan juga gitu ya. Kecuali kalau yang ngundang orang lain dalam arti orang bukan Islam gitu. Nah, kalau Islam ngundang makan ya jangan pas puasa gitu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah puasanya puasa sunnah, ya. Di pilihannya kita boleh membatalkan atau kita tetap berpuasa. Kalau berpuasa yang kita lakukan adalah mendoakan seperti yang tadi disampaikan oleh Rasul. Begitu Pak Haji Rafiq. Ya, jazakallah. Baik. Ngomong-ngomong lagi di mana Pak Rafiq? Di sini keterperangkap nggak bisa pulang. Maksudnya pulang bisa, tapi kesininya masih kita kan di band harus tinggal di negara lain. Jadi kita mesti misalnya di Dubai 2 minggu PCR, kalau bisa, kalau oke terus baru masuk ke sini gitu. Kalau pulangnya nggak ada masalah. Kalau baliknya ke sininya gitu. Masalahnya kan nanti di sininya pula kita di karantina. Nanti kan waktunya terpakai juga cutinya. Itu yang kita mau tanya ke manajemen tuh gimana nantinya. Iya. Ya, mudah-mudahan nikmat jadi aja 7 bulan. 7 bulan hujan di sini, Ustaz. Ya udah. Masya Allah. Cobaan. Ustaz, mau nanya lagi, Pak Ustaz? Monggo. Saya terlalu banyak nanya nih, Pak. Apa-apa, Pak, ya? Nggak apa-apa, Pak Haji. Ayo, yang lainnya mau nanya. Dalam rangka berhati-hati, saya, Pak. Dalam rangka berhati-hati menyikapi undangan agar yang dimakan itu halal, Pak. Undangan tertulis atau tidak tertulis, misalnya tulisannya undang Bapak Mulyadi dan istri. Saya menyikapinya saya dan istri doang yang datang, Pak. Nah, gitu, Pak. Kalau dia bikin Mulyadi dan keluarga, makna umum, saya juga nggak ragu nih, Pak. Apakah keluarga Anda berarti membawa oleh anak, apa enggak? Sehingga saya berhati-hati, saya hanya bawa istri saya, Pak. Dua aja, Pak. Kenyataan umum sering bawa anak, Pak. Gimana tuh, Pak? Apakah saya menyikapinya berlebihan, sementara umum tuh umumnya undangannya si A dan istri, pokoknya anaknya 2 misalnya itu. Gimana tuh, Pak? Menyikapi undangan. Kalau saya mah dalam rangka berhati-hati, karena undangannya saya Mulyadi dan istri misalnya, Mulyadi dan keluarga, saya berdua dong terus, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Wah, berarti bagus nih Pak Edi nih. Karena ditulisnya dan istri, ya kan? Berarti dia nggak bawa anak.
ada kemungkinan memang, bukan hanya kemungkinan, biasanya orang yang punya hajat itu menghitung 2 untuk satu undangan. Tidak lebih. Biasanya gitu. Menghitung 2. Misalnya mengundang Pak Menteri Edi. Walaupun nggak ditulis dan istri, itu dihitungnya 2. Gitu ya. Ada kalanya nulis dan istri, ada kalanya Bapak dan Ibu, terus Mukri Edi, gitu kan? Nah, itu biasanya itu saja dihitungnya 2. Nah, ada orang-orang yang kemudian bawa anak-anak. Seperti saya biasanya juga begitu bawa anak-anak. Tapi biasanya berdasarkan pesan. Ustadz bawa keluarga ya, gitu. Berdasarkan pesan. Padahal tulisan undangannya cuma Ustadz Samsudin, gitu. Nah, tapi secara tulisan dan lisan itu ada tambahan kalau saya memahaminya. Nah, dalam hal yang semacam ini apa yang dilakukan oleh Pak Edi memang sudah betul. Ya, sudah betul. Hanya memang masalah nanti kalau suami istri yang diundang sementara dia punya anak bayi atau anak yang baru 3 tahun, kan nggak mungkin ditinggal di rumah sendirian. Jadi tentu di situ ada keringanan ya, tidak terlalu kaku gitu ya, apalagi bayi belum makan yang di situ, yang dihidangkan gitu. Nah, saya kira apa yang dilakukan Pak Edi sudah tepat ya Pak Edi ya, sesuai dengan yang diundang, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Rasul. Nah, biasanya kalau membawa anak-anak tentu meminta izin kepada yang ngundang. Izin saya bawa anak-anak ya, gitu. Nah, itu akan sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti nggak boleh, tetapi dengan meminta izin. Baik, selanjutnya. Hidangannya silahkan dikeluarkan. Pak Heris tadi komentar di grup itu. Ya. Nggak bisa hadir dia, nggak bisa join. Lanjut Pak Asik. Ya, baik. Ada yang ditanya lagi ke Ustadz? Ustadz, saya mau nanya sedikit nih. Ya. Tentang adab makan berdiri, makan dan minum lah ya maksudnya. Salah satu hadis saya sih nggak hafal ya Ustadz ya. Katanya Rasul ini juga minum air zam-zam, dikasih minum air zam-zam gitu, entah siapa itu, sahabat atau apa, berdiri Ustadz. Satu sisi kita kan adabnya tidak boleh kalau makan dan minum itu dengan berdiri. Terlepas kondisi sekarang itu sudah abe ya, tapi adabnya kan memang harus duduk. Gimana itu Ustadz? Ya. Saya sendiri kalau soal minum air zam-zam dengan berdiri, itu malah saya belum pernah menemukan. Kecuali ini nanti kita beberapa hadis lagi, memang ada penjelasan babu bayani jawazi syurbi qa'iman. Bab yang menjelaskan bolehnya minum sambil berdiri. Boleh gitu ya. Babayan al akmal wal afdal asyurbu qa'idan. Juga ada penjelasan ya bahwa yang paling sempurna dan yang paling utama itu tentu minum dengan duduk. Nah, terkait dengan zam-zam, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zam-zam.
aku pernah memberi minum kepada Rasulullah air Zam-Zam. Fasyariba wa huwa qaimun. Lalu beliau minum sementara beliau dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaih. Nah, hadis inilah yang menjelaskan tentang bolehnya kita minum ya sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri. Ada juga yang dari An-Nazal Ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Aliyun radhiyallahu anhu babar ruhbah ya fasyariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Jadi Ali pernah ya pernah datang ya atau masuk melalui pintu ruhbah, lalu dia minum sambil berdiri. Dan dia mengatakan, aku melihat Rasulullah melakukan apa yang aku lakukan. Jadi Ali pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Gitu ya. Ini minum, ini babnya adalah bab minum. Bukan bab makan ya. Tapi bab minum. Begitu. Nah, sementara bahasan kita tadi itu baru masuk ke bab makan dulu. Nah, ini belum masuk ke bab minum. Wallahu alam, itulah Pak Asyik ya. Ya. Baik, ada yang lain? Waktu jam 9:30 ya. Mangga Pak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau nanyakan tentang adab pakai masker. Makan sambil pakai masker. Iya, adabnya. Kan lagi tren nih sekarang. Dicopot dulu. Sampai dikait-kaitkan sama kalau nggak pakai masker, nggak boleh ke masjid, harus pulang gitu. Nah, gimana tuh hukumnya Ustaz? Oh gitu. Ini di luar tema kita ya, tetapi babnya adalah bab yang sehari-hari ini kita harus lakukan gitu ya. Ini masker ini kaitannya hanya soal COVID ya Pak ya. Soal COVID. Adapun masjid menerapkan aturan-aturan protokol COVID. Nah, ini memang sebisa mungkin kita taati, kita patuhi ya karena virus virus corona ini tidak dibantah adanya. Iya, memang. Tidak dibantah adanya, memang ada. Meskipun adanya itu awalnya ada yang bikin atau apa, wallahu alam, tetapi yang jelas bahwa dia ada, ya, dan itu memang betul-betul berbahaya, gitu ya. Meskipun di sini nanti ada permainan macam-macam, yaitu itu di luar tema kita harus menjaga kesehatan, gitu ya. Di luar tema kita harus. Dari Jawa, Pak. Kenapa, Pak? Masker itu dari Jawa, Pak. Oh ya, kalau dari Padang Udaker ya. Udaker, Pak. Dari Padang Udaker. Masker. Iya, jadi gimana Ustaz? Sampai dibawa-bawa kalau nggak pakai masker, nggak boleh salat di masjid kan sebenarnya. Ya saya sendiri akhirnya nyari yang masjid yang nggak pakai masker gitu. Iya. Itu memang kebijakan masjid aja, Pak. Kebijakan masjid supaya masjidnya aman, terjaga dari menjadi klaster COVID ini gitu loh. Jadi tujuannya pengurusnya mungkin seperti itu. Ada yang secara tegas menerapkan itu, ada juga yang longgar, ya tidak menerapkan itu. Memang beda-beda sikap dari pengurus masjid itu sendiri. Enggak, jadi masalahnya jadi nggak boleh ke masjid kan
Oh, Sementara ya, nggak boleh ya ke gitu. masjidnya ya. Iya, iya, iya. Tanpa Anta, Saleh apa sih kalau pakai masker emangnya? Keberatannya apa Pak Anta kalau ke masjid pakai masker? Enggak ada sunahnya aja kalau menurut saya. Karena kan kalau ibadah tuh sesuai aturan dan syariat. Itu aja sih. Kalau Allah, Nabi Muhammad mencontohkan pernah ada kejadian seperti ada masker ataupun menggunakan peci atau itu kan ada riwayatnya, bisa lah saya. Itu aja sih. Ya, 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 ya. Sunahnya sih perintah Rasul untuk menjaga ya, Menjaga kesehatan ya. menghindar dari wabah ini ya, seperti menghindar dari apa singa ya kalau misalnya ya. Ya, tembok yang runtuh kalau pengen ada kelihatan lah runtuh. Kira-kira begitu. Jadi sunahnya ya mengikuti protokol kesehatan itu Pak. Sunahnya gitu. Karena itu bagian dari perintah untuk menghindar dari wabah ini gitu. Gitu kira-kira. Ini Kang Haris datang ini, Ustaz. Oh ya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Haris. Ya, terima kasih Ustadz. Sama terima kasih ya. Maaf ya telat. Bangga. Silahkan dilanjut. Ya. Sehat-sehat Pak Haris? Alhamdulillah Ustadz sehat. Ya, agak kurang sedikit deh. Oke. Sedikit Ya. kurang. Kenapa masih pandemi ya? Itu Jipang jangan ketawa ya. Makasih. Baik. Kameranya dipasang dong. Ada yang perlu ditanya lagi nih? Mas Kun? Mas Gatot, barangkali ada yang tanya Ustadz? Nanya Pak Haris saja mendingan. Pak Haris lagi di mana gitu. Kalau nggak ada yang nanya ke saya nanti ditutup pengajiannya. Kasihan Pak Haris baru ketemu masa ditutup. Saya jangan ditanya Ustadz, nanti nggak bisa jawab. Yang bisa jawab kalau ke Haji Masalan aja, kalau nggak Jipang aja. Saya mau nanya, tapi saya tuh nggak enak, Pak. Wah, lanjut, Ji. Tanya aja, Ji. Nggak enak saya. Kalau nanya Pak Haris kan ini, pertanyaannya kapan terakhir ketemu Haji Dudung gitu loh. Haji Dudung terakhir ketemu tuh sebelum pandemi, Ustadz. Oh ya, oh, udah lama dong. Iya, udah lama. Beliau pun kayaknya ada hadir di sini nggak, Ustadz? Belum pernah. Belum pernah. Masih sibuk kali. Ya Ustadz Edi, silahkan. Pak Haji Edi, silahkan. Ada mau tanya kan? Nah, Pak Edi, Assalamualaikum Pak Edi, sehat Pak Edi. Alhamdulillah Pak Edi sehat, alhamdulillah. Sok mangga dilanjut, ya. Ustadz. Ya ini dari apa? Dari hadis nih Pak, kalau dari Aisyah radhiyallahu anha dari siapa lagi? Abu Hurairah sedikit tahu Pak. Tapi yang nggak tahu itu yang dari Umah siapa ya? Dari Umamah, Abu Umah ini siapa nih Pak? Baru dengar. Terus dari Mu'ad bin Anas ini apa anaknya Anas bin Malik Pak? Duanya dulu Pak. Jadi nama-nama yang disebut di awal hadis-hadis ini semuanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, semuanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Memang ada sahabat-sahabat yang familiar di telinga kita, gitu ya. Karena seringnya disebut. Ya. Ya, atau karena mungkin prestasi-prestasi dari sahabat-sahabat itu. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang memang jarang disebut, ya, dan
kemudian menjadi perawi. Ya, artinya hadis itu kemudian ternyata sumbernya sebelum Rasulullah adalah mereka-mereka itu, seperti Abu Umamah. Ya, kemudian seperti lagi Mu'ad bin Anas, kalau ini terkenal ya. Berarti anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik, Pak. Ya. Terus Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud. Baru dengar ini. Iya. Ini memang sahabat-sahabat yang tidak populer di telinga kita. Oh, betul. Memang yang paling banyak meriwayatkan hadis Kalau ya. lihat profil dia ada di Google kali Pak ya. Kalau mau lihat mungkin ada di Google kali Pak. Wah, saya nggak ngerti di Google apa sudah ada atau belum. Tapi yang jelas, ya, tapi yang jelas di buku Mustalahatul Hadis insya Allah ada. Ya, ilmu mustalah hadis itu insya Allah di situ mungkin juga dijelaskan. Assalamualaikum Tat, mau tanya sedikit, boleh Tat? Salam. Ya Pak, silakan. Terkait dengan adab, ya insya Allah kalau di depannya juga nanti akan dijelaskan mengenai adab. Itu kalau hukumnya jatuhnya itu mubah, sunnah apa kan jadi wajib ya? Adab yang sudah Ustadz sampaikan tadi itu ya, mengucapkan bismillah, Assalamualaikum, masuk rumah, itu dihukuminya tuh sebagai mubah, sunnah apa menjadi wajib ya? Kebanyakan jadi sunnah, ada yang mubah juga, ya, ada yang sunnah. Tetapi bahwa semua hal yang disampaikan sebagai adab pun itu mendatangkan manfaat. Nah, di situ. Jadi jangan sampai kita nggak tahu, karena akan menjadi sebuah kerugian ketika satu adab itu mendatangkan manfaat untuk kita, kemudian kita tidak tahu dan sehingga tidak melaksanakan adab itu. Oh, berarti tidak terhukumi wajib gitu ya? Iya, tidak terhukumi wajib. Gitu ya. Baik, Tat. Ya, makasih, Tat. Halo Pak Ustadz. Ya, halo. Mau ini sama Pak Haji Asik nih saya. Monggo. Haji Asik. Kalau ini siap. Materi ini sangat menarik ya. Kita tahu di dasar negara kita aja di Pancasila kan dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini mungkin masih banyak orang yang belum paham tentang adab, sehingga banyak orang yang kurang beradab gitu kan. Sehingga negeri kita seperti ini nih kayak sekarang ini gitu ya. Acak adut gitu. Jadi saya rasa ini bahasan ini menurut saya sih sangat penting gitu kita untuk mengadabkan kita lah gitu. Diri saya tentu yang paling penting. Jadi bahasan ini bisa bersambung gitu. Jadi bukan hanya adab makan saja, tapi adab-adab yang lain lah. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita ini Ustadz cerahkan dengan ini, kita tidak merasa asing dengan adab ataupun sunnah-sunnah Rasul gitu. Yang supaya semuanya jadi manfaat. Jujur saya sendiri setua ini baru tercerahkan dengan Ustazah mengenai masalah adab gitu. Terus kemudian saya lihat benar ya, Pancasila juga kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Jadi ini sangat substansi kalau menurut saya sebagai manusia yang mungkin tidak akan lama gitu tinggal di dunia ini. Bagaimana supaya tidak mungkin saya menghatamkan kayak seperti sahabat Rasul dalam sehari bisa hatam gitu kan. Tapi bagaimana amalan-amalan kita yang sehari-hari ini menjadi ladang amal dan celengan buat kita. Saya rasa dengan adab itulah caranya mungkin itu. Makanya ke depan ini bisa disambungkan dengan adab-adab yang lain yang masih banyak mungkin ya Ustadz ya. Adab ini tadi kan hanya berapa persennya aja gitu kan. Dari mulai ya mohon maaf berhubungan dengan suami istri juga ada adabnya ya Ustadz ya. Betul banget. Jadi ini sangat penting. Tidur juga ada adabnya.
silaturahmi juga ada adabnya. Bahkan musyawarah pun ada adabnya. Bagaimana musyawarah itu menjadi amal harus pakai adab itu seperti itu. Itu saja Pak Ustadz Asik. Mangga. Ada belajar ya Pak Ju. Baik, Pak Azifin nanti Ustadz Sam juga udah menyampaikan nanti selanjutnya bulan depan lanjut terus tentang hal-hal yang sederhana yang tadi Pak Azifin sampaikan, adab-adab kita yang hal-hal dalam kehidupan sehari-hari ini setidaknya yang tiap hari kita bergelut dengan apa yang kita lakukan itu setidaknya betul mempunyai nilai ibadah gitu, kira-kira begitu. Betul. Insyaallah. Iya, ada adab juga untuk mengundang makan, Haji. Kapan kita diundang makan satenya? Iya, ya itu saja. Itu cuma masalah waktu aja. Ini cuma masalah waktu saja. Nah. Bukan adab yang diundang, tapi adab yang mengundang ya. Ini saya ya Pak Jadi, silakan. Kalau dalam konteks adab ini, kalau saya berpandangan karena kita udah komitmen bersahadat, konsekuensi dari syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah pertama ke syahadat Rasul, kedua Rasulullah itu wasutun hasanah, contoh yang baik. Akibatnya apa? Saya mandang apa yang dilakukan, dikerjakan oleh beliau kita ikuti gitu, konsekuensi dari syahadat Rasul tadi. Saya tidak mau terjebak ke yang sempit dalam artian sunnah Rasul dikerjakan pahala, tidak dikerjakan dosa. Itu dalam artian sempit waktu SD. Kalau arti yang sesungguhnya adalah sunnah itu adalah konsekuensi dari syahadat Rasul tadi. Konsekuensinya adalah kita ngaku Rasulullah, kita ngaku cinta Rasulullah itu satu hasanah, ya udah kita ikuti semua. Itu konsekuensi dari syahadat Rasul itu. Kita ikuti apa yang diperintahkan, dicontohkan dari Rasulullah. Nah, saya ulangi lagi, saya tidak mau terjebak dengan definisi sunnah tadi. Kita dapat waktu SD, SMP, gitu. Itu tambahan dari saya. Ya, jadi memang ada kata sunnah yang menjadi salah satu hukum dalam fikih. Dan itu tetap harus kita jadikan panduan. Ada lagi sunnah yang maknanya adalah apa yang dilakukan oleh Rasul, itulah yang disebut dengan sunnah. Baik ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasul, itu disebut sunnah. Nah, jadi dua-duanya memang kita pakai dan kita tempatkan pada tempatnya. Ketika bicara tentang hukum fikih, maka kata sunnah itu maknanya seperti yang kita pahami sejak kecil dahulu, bahwa bila dikerjakan dia berpahala, bila ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah, itu secara hukum fikihnya. Nah, tetapi ada pemahaman sunnah, ya, pemahaman sunnah bahwa kita ini mengikuti sunnah-sunnah Rasul, terlepas apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, atau bahkan mubah. Gitu ya. Nah, dengan makna yang semacam ini, ya, kita tidak memperhatikan hukum fikihnya, tetapi memperhatikan, ya, ketika itu sudah dilakukan oleh Rasul, ya kita ikuti. Gitu. Ketika itu dilakukan oleh Rasul, ya kita ikuti. Ya, termasuk dalam hal adab-adab yang dijelaskan dalam hadis-hadis tadi. Ya, yang dilakukan oleh Rasul kita ikuti, terlepas apakah itu hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, atau hukumnya mubah. Nah, begitu kira-kira. Jadi wilayahnya aja yang berbeda. Begitu kira-kira. Baik. Ya, baik. Karena waktu udah mau pukul 10. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Ustadz Sam untuk mimpin doa. Boleh terakhir saya mau tanya Oh, sedikit. terakhir. Mangga. Ya, Pak Ustadz. Tadi saya agak tergelitik, tapi ini di luar konteks adab. Hanya tadi karena Pak Ustadz menyampaikan terkait dengan sunnah Rasulullah. Pertanyaannya, yang tidak dilakukan Rasulullah itu masuk kategori sunnah nggak, Tat? Yang ditinggalkan oleh Rasulullah gitu. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang kan kalau kita berdiskusi dengan teman itu kan selalu ya, ini mau izin ya, ini di luar konteks sedikit ya. Nggak apa-apa. Agak menarik saja. Karena begini, teman kita bermacam-macam. Ada yang berpandangan, oh itu tidak dilakukan oleh Rasulullah misalnya ya, nggak boleh lah. Bukankah yang tidak dilakukan Rasulullah itu sunnah juga? Sehingga kita tuh nggak mudah menyalahkan karena ya kan ada dua pilihan, iya dan tidak, melakukan dan tidak dilakukan. Pada saat Rasulullah memutuskan tidak melakukan, itu pun apakah menjadi bagian dari sunnah? Contohnya pada saat ada makan daf yang kayak kadal pertanyaan itu ya, pada saat itu sahabat makan, Rasulullah tidak memakan. Nah, tidak memakan itu apakah bagian dari sunnah juga? Sehingga pada saat kita mengambil pilihan untuk tidak melakukan, ya itu sebenarnya bagian dari sunnah Rasulullah juga. Nah, itu gimana? Jadi dengan dengan pemahaman seperti ini, ada sesuatu yang dibiarkan oleh Rasulullah dan hukumnya menjadi mubah. Tetap yang namanya sunnah itu adalah yang dilakukan, diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disetujui oleh Rasul itu juga masih termasuk sunnah, gitu ya. Yang disetujui oleh Rasul itu juga termasuk sunnah. Nah, dalam kasus dalam kasus yang tidak dilakukan oleh Rasul, tetapi Rasul mendiamkan, itu pertanda bahwa Rasul menyetujuinya. Nah, ini juga termasuk sunnah dari Rasul, gitu. Jadi yang namanya sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, dan apa yang disetujui oleh Rasul, walaupun Rasul tidak melakukan, tapi Rasul menyetujuinya, maka ini juga termasuk sunnah, gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah terlalu tajam dalam hal yang kita nggak setujui, kemudian kita katakan itu nggak sunnah gitu kan. Iya, ya saya sependapat. Nah, memang sekarang ini banyak Pak Haji ya, bahkan ustadz aja diklasifikasi, ada ustadz sunnah, ada yang bukan. Nah, itu dia, Tat. Jadi ada ustadz yang sunnah, ada yang... Karena cara pandang aja sebenarnya, Tat. Makanya saya bertanya seperti itu. Sebenarnya ya kan ada dua keputusan ya, mengambil dan tidak mengambil, menjalankan dan tidak menjalankan. Sebenarnya pada saat Rasulullah tidak menjalankan itu, ya bagian dari sunnah juga sebenarnya. Jadi nggak perlu ribut dengan dia yang tidak sependapat gitu, Tat. Betul. Jadi memahami sunnah itu seperti tadi itu. Ya, sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan, dan apa yang disetujui. Ini biasanya menyetujui itu karena Rasulullah membiarkan. Rasulullah membiarkan. Kira-kira begitu. Baik, Tat. Terima kasih, Tat. Ya, sama-sama Pak Haji. Sudah cukup? Ya, baik. Maka Ustadz untuk nutup dengan doa, Ustadz. Bapak dan Ibu Haji, mari kita berdoa kepada Allah, tentu doa untuk keberkahan seluruh yang kita lakukan, semoga diridhai oleh Allah SWT, dan juga berdoa mohon perlindungan dari Allah SWT, mohon kiranya ya pertolongan Allah untuk terlepasnya kita dari wabah COVID-19 ini. Amin. Untuk dikabulkannya doa kita, marilah kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbil alamin. Demikian acara kita ya, pengajian online pada hari ini. Akhir kata kami dari penyelenggara mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa lagi dalam forum yang sama di bulan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.